telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang menjelaskan keterlibatan para oknum dalam sistem 303 mengerikan bila ternyata benar. Baradae yang memegang senjata tampak menutup mata saat diperintahkan Ferdi Sambo menembak Brigadir J hingga 3-4 kali. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan pengakuan antara Ferdi Sambo dan Baradae soal detik-detik penembakan Brigadir. Kasus Ferdi Sambo merupakan salah satu perkara pidana paling menyita perhatian publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tindakan pidana ini bukan hanya melibatkan seorang jenderal polisi aktif, tetapi juga menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi institusional, dan rekayasa hukum yang kompleks. Dalam video ini, kita akan mencoba bersama-sama menganalisis kasus Ferdi Sambo ini dari putusan nomor 813K/PID/2023 yang bertujuan untuk melihat secara hukum apakah proses peradilan telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan perundang-undangan, serta akan dikaitkan dengan beberapa materi yang telah saya pelajari dalam kelas litigasi pidana. Berikutnya di sini kita akan masuk ke dalam kronologis kejadian dari kasus Ferdi Sambo. Ferdi Sambo adalah seorang perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal atau Irjen dan menjabat sebagai Kadif Propam Polri pada saat peristiwa ini terjadi. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan pejabat tinggi Polri dalam pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri. Hal ini bermula ketika pada tanggal 8 Juli 2022 terjadi pembunuhan di rumah dinas yang berlokasi di Rumah Dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Durian 3 nomor 46 Jakarta Selatan, dengan korban yaitu Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau biasa dipanggil dengan Brigadir J, yang pada saat itu adalah ajudan dari Ferdi Sambo. Dan pelaku yang melakukan penembakan adalah Barada Richard Eliezer atau biasa dipanggil Baradae atas perintah dari Ferdi Sambo. Dalam narasi awalnya, Sambo berkata bahwa terjadi tembak menembak antara Brigadir J dan Baradae karena Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo yaitu Putri Chandrawati. Namun setelah ditelusuri, narasi yang diberikan oleh Ferdi Sambo ternyata hanya bohong belakang. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 hingga 12 Juli 2022 adanya proses otopsi dan laporan awal, di mana otopsi pertama dilakukan di RS Polri Kramat Jati. Keluarga korban yaitu Brigadir J merasa ada kejanggalan dalam kasus ini, di mana mereka menemukan ada banyak luka memar dan tembakan yang tidak wajar termasuk dugaan penyiksaan. Dari situ keluarga pun meminta untuk melakukan otopsi ulang atau ekshumasi. Berlanjut pada tanggal 13 Juli hingga 20 Juli 2022 adanya desakan dari publik dan perintah dari Kapolri, di mana pada saat itu publik dan media menyoroti keganjalan dari kasus ini hingga Kapolri Jenderal Yustio Sigit Prabowo membentuk tim khusus atau tim sus untuk mengusut tuntas kasus ini. Berlanjut pada awal Agustus 2022, di mana fakta terungkap di mana Brigadir E menjadi justice collaborator. Brigadir E mengaku bahwa ia menembak Brigadir J atas perintah dari Ferdi Sambo. Brigadir E juga mengajukan diri sebagai justice collaborator. Pengakuan Brigadir E ini membuka tabir rekayasa besar dari kebohongan yang telah dilakukan oleh Ferdi Sambo. Kemudian, pada tanggal 4 Agustus 2022, Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian pada bulan Agustus hingga September 2022 adanya penambahan tersangka. Selain Ferdi Sambo dan Baradae, ada pun tersangka lain yang ditetapkan, yaitu yang pertama ada Putri Chandrawati yang adalah istri Sambo. Kemudian yang kedua ada Bribka Rizky Rizal atau RR yang pada saat itu adalah ajudan dari istri Ferdi Sambo yaitu Putri Chandrawati. Kemudian ada Kuat Maruf yang adalah sopir dan asisten rumah tangga keluarga Sambo. Ketika kita mundur lagi pada tanggal 27 Juli 2022 ketika diadakannya ekshumasi dan otopsi ulang, tim independen yang terdiri dari 7 dokter forensik melakukan otopsi kembali kepada korban yaitu Brigadir J, dan hasilnya tidak ditemukan bukti pelecehan dan luka-luka di tubuh Brigadir J, namun adanya tanda penyiksaan dan pembunuhan yang sistematis.
Kemudian selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam proses persidangan. Sidang pertama dimulai pada Oktober 2022. Sidang ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa utama Ferdy Sambo. Sidang terbuka dan disiarkan langsung untuk transparansi. Sidang ini cukup menonjol isinya karena pada saat itu Ferdy Sambo terbukti menyusun skenario pembunuhan dan rekayasa tembak-menembak. Sedangkan Putri Chandrawati ikut terlibat dalam perencanaan meski perannya lebih pasif daripada terdakwa utama itu Sambo. Kemudian di sini ada juga Baradae. Pada saat itu Baradae mengakui dia menembak korban berdasarkan perintah langsung dari Ferdy Sambo. Dan ada Kuat Maruf dan Ricky Rizal yang terbukti membantu dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J ini. Selanjutnya di sini ada pertimbangan hakim dalam putusan. Yang pertama ada hal yang memberatkan, di mana terdakwa ini adalah petinggi Polri yang harusnya menegakkan hukum, bukan malah melanggar. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini sangatlah kejam, terencana, dan melibatkan banyak pihak. Lain daripada itu, dari kasus ini juga melukai kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dan kasus ini juga melakukan obstruksi keadilan atau obstruction of justice. Kemudian ada juga hal yang meringankan, yaitu memiliki tanggungan keluarga, yaitu masih memiliki istri, yaitu Putri Chandrawati dan anak-anak, serta Ferdy Sambo ini tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Di sini ada vonis pengadilan, di mana vonis pengadilan ini dikeluarkan pada 13 Februari 2023, di mana saat itu terdakwa Ferdy Sambo mendapat hukuman mati, sedangkan Putri Chandrawati diancam dengan pidana 20 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun penjara, Kuat Maruf 15 tahun penjara, sedangkan Baradae hanya diancam dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara karena Baradae menjadi justice collaborator dan bekerja sama dengan penyidik yang ada. Kemudian adanya banding dan kasasi pada Mei 2023 dengan putusan banding ini memperkuat hukum untuk semua terdakwa kecuali Baradae. Dan pada Agustus 2023 ada kasasi dari Mahkamah Agung, di mana pada saat itu hukuman Ferdy Sambo diganti dari hukuman seumur hidup dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, dan Putri Chandrawati hukumannya dikurangi dari yang sebelumnya 20 tahun dikurangi menjadi 10 tahun, dan Ricky Rizal itu menjadi 10 tahun penjara, Kuat Maruf pun menjadi 10 tahun penjara, dan Baradae masih tetap dengan ancaman pidana yang sama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghadirkan beberapa narasumber yang akan saya wawancarai dan menanyakan kepada mereka pendapat mereka tentang kasus Ferdy Sambo ini, terlebih lagi tentang menurut mereka seberapa besar sih pengaruh kasus Ferdy Sambo ini terhadap institusi Polri itu sendiri. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang pertama, yaitu Saudari Fauzan. Saat ini saya akan menanyakan tentang pendapat Saudari Fauzan tentang seberapa besar sih dampak dari kasus Sambo ini terhadap institusi Polri. Baik, jadi menurut saya dampak Polri kepada masyarakat dari kasus Sambo ini bertambah lumayan tajam ya kepada masyarakat. Dari salah satu survei yang saya pernah baca juga dari beberapa lembaga, di situ juga ditunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Polri itu sangat menurun, terutama karena obstruction of justice. Itu sih menurut saya, setahu saya ya. Baik, terima kasih Saudari Fauzan. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua, yaitu Saudara Roy. Di sini saya akan menanyakan pendapat Saudara Roy mengenai seberapa besar sih dampak dari kasus Sambo ini terhadap institusi Polri. Kalau buat saya pribadi itu kembali kepada integritas dari sebuah institusi. Kalau kita membahas tentang dampaknya secara signifikan, tentunya itu terhadap keberlangsungan Polri sendiri itu lebih terhadap nama baiknya ya. Karena selama ini kan kita tahu bahwa tugas dari kepolisian adalah untuk mengayomi masyarakat dan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tapi kalau kita bisa lihat dari sekarang ini dengan adanya kasus yang seperti itu, tentunya walaupun itu dibalik kasus-kasus Polri yang lain yang kita tahu, tapi itu kan kita bisa lihat bahwa itu adalah pandangan publik ya, pandangan publik atas kesewenang-wenangan dari oknum-oknum dalam kepolisian. Jadi kembali lagi itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan menimbulkan yang namanya semacam, kalau kita bisa bilang itu semacam trust issue terhadap institusi Polri itu sendiri. Dan kita bisa lihat juga di sini bahwa kesewenang-wenangannya itu kan merembet kemana-mana.
dan dari situ kita juga menurut saya itu berpengaruh terhadap institusi kepolisian negara Republik Indonesia itu sendiri, karena balik lagi ke dalam poin saya yang pertama tadi itu terhadap integritas dan juga terhadap kesewenang-wenangan dari pihak polisian. Itu sih dari saya. Terima kasih Saudari Roy. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang ketiga, yaitu Ivana. Di sini saya akan menanyakan bagaimana pendapat beliau tentang seberapa besar sih dampak dari kasus Sambo ini terhadap institusi Polri. Jelas dampaknya sangat besar, apalagi terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri sendiri. Sekarang kita lihat kepercayaan masyarakat udah menurun drastis terhadap Polri sendiri. Padahal Polri itu kan buat melindungi dan mengayomi masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, seperti yang sudah kita dengar bersama, jawaban dari ketiga narasumber saya ini sama sebagian besar karena mereka menyimpulkan bahwa dengan kasus Verdi Sambo ini tentu kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu sendiri semakin menurun. Berikutnya di sini kita akan membahas materi yang telah saya pelajari di dalam kelas litigasi pidana dan akan dihubungkan dengan kasus Verdi Sambo. Jadi materi yang akan saya bawakan di sini adalah ICJS atau Integrated Criminal Justice System. Jadi Integrated Criminal Justice System ini adalah sistem peradilan pidana yang menyatukan seluruh komponen penggerak hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan hingga permasyarakatan dalam suatu kerangka kerja yang terkoordinasi dan saling mendukung. Adapun komponen utama dari ICJS ini, yang pertama itu ada kepolisian atau Polri. Jadi Polri ini sebagai penyelidikan atau penyidikan awal, kemudian bertugas mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Kemudian yang kedua ada kejaksaan, di mana kejaksaan ini bertugas sebagai penuntut umum dan menilai berkas perkara dari kepolisian, kemudian melanjutkan atau mengembalikan kembali untuk dilengkapi. Kemudian yang ketiga ada pengadilan, di mana pengadilan ini bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Kemudian dalam pengadilan ini ada hakim, dan hakim itu harus bersifat netral dan mandiri. Nah, kemudian di sini kita akan melihat kejanggalan Integrated Criminal Justice System dalam kasus Verdi Sambo, di mana dalam kasus Verdi Sambo ini memperlihatkan catatan besar dalam implementasi Integrated Criminal Justice System ini. Adapun bentuk-bentuk kejanggalannya seperti yang pertama itu manipulasi di tahap awal oleh kepolisian, di mana Verdi Sambo ini menyalahgunakan posisinya sebagai Kadif Propam, dan dari kasus ini pun dia sampai bisa untuk memanipulasi TKP, di mana barang bukti juga diubah dan semua skenario yang ada tuh skenario palsu, jadi skenario yang dibuat oleh Sambo ini sendiri. Kemudian internal dari Polri ini mereka tidak mampu untuk langsung mengontrol anggotanya sendiri secara objektif. Dari sini itu menunjukkan bahwa tahap penyelidikan ini tidak terintegrasi secara objektif dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan pengawasan eksternal. Selanjutnya ada bentuk kejanggalan yang kedua dalam kasus ini, yaitu tidak ada sistem data dan pengawasan real time antar lembaga, di mana berkas perkara awal itu disusun berdasarkan narasi palsu, dan kejaksaan baru bisa bergerak setelah pengakuan dari Baradae dan desakan dari publik. Dalam ICJS yang ideal, kejaksaan harus bisa mengakses proses penyelidikan secara langsung untuk memverifikasi kebenaran dan mencegah manipulasi dari awal atau sejak dini. Apa yang bisa dipelajari dari kasus Sambo ini untuk penguatan ICJS? Yang pertama itu adanya pentingnya integritas data antar lembaga. Jadi harus ada sistem digital nasional yang memungkinkan Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk saling berbagi akses bukti dan proses. Kemudian yang kedua ada penguatan justice collaborator dan perlindungan saksi, di mana kasus ini baru terungkap karena pengakuan dari Baradae, dan dalam ICJS yang kuat, sistem perlindungan justice collaborator harus otomatis dan terlembaga dan bukan tergantung pada goodwill dari aparat. Dari kasus Verdi Sambo ini adalah salah satu bukti nyata
bahwa Indonesia ini belum sepenuhnya menerapkan integrated criminal justice system ini. Karena dari kasus ini kita bisa melihat bahwa ada ketidakterpaduan antara lembaga penegak hukum, dominasi kekuasaan individu, serta ketidakadaan pengawasan efektif dan menyebabkan keadilan itu gagal untuk ditegakkan dalam kasus ini. Jadi dengan membangun ICGS yang kokoh, kasus seperti ini tuh tidak hanya bisa dicegah, tapi juga bisa untuk cepat terungkap dan ditangani secara adil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua yang telah saya pelajari dalam kelas litigasi pidana kelas C, yaitu ada the limits of criminal sanction. Yang berarti limits of criminal sanction ini merujuk pada batasan dalam pemberian sanksi pidana oleh negara terhadap pelaku kejahatan agar tidak berlebihan dan tetap menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia dan kemanfaatan hukuman. Kemudian ada juga contoh-contoh prinsipnya. Seperti yang pertama ada proporsionalitas, di mana hukuman harus sebanding dengan perbuatan. Kemudian yang kedua ada humanitas, yang berarti hukuman tak boleh melanggar habitat manusia. Dan berikutnya ada ultima ratio, yaitu pidana sebagai jalan terakhir bukan satu-satunya. Dan ada juga legalitas, yang berarti tidak ada pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya. Kemudian di sini kita akan masuk dalam hubungan antara the limits of criminal sanction dalam kasus Sambo ini. Yang pertama itu ada pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi. Dimana yang pertama itu kan dalam hukuman mati Verdi Sambo ini menimbulkan kontroversi karena bersinggungan dengan hak untuk hidup. Dan yang kedua, Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang meskipun pelaku melakukan kejahatan luar biasa. Dan yang terakhir itu ada pengurangan menjadi seumur hidup. Itu adalah bentuk penerapan limits terhadap kekuasaan negara dalam menghukum suatu pelaku pidana. Dan kesimpulannya, kasus Verdi Sambo ini menjadi contoh konkret dalam penerapan the limits of criminal sanction karena pertama, negara tetap menghukum tegas pelanggaran berat, namun dalam kerangka batas hukum dan hak asasi manusia. Kemudian menunjukkan sistem hukum Indonesia ini tuh berusaha menjaga keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan konkretif. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Deandra Tiffany dengan NIM 205230051 menyampaikan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.